Pemirsa Bincang Sehati, virus adalah parasit yang paling kecil dengan ukuran 0,02 hingga 0,3 mikrometer. Partikel pada virus mengandung sebuah DNA dibungkus protein dan enzim yang dibutuhkan untuk memperbanyak diri. Dalam sejarah, penyakit dengan efek luar biasa pada manusia dan hewan adalah polio dan cacar. Penelitian menganggap virus memiliki perilaku yang menyerupai bakteri, sehingga secara biologis tidak bisa dibilang hidup karena mekanismenya bisa terjadi dalam sel inang. Virus setelah masuk sel inang akan memperbanyak diri ribuan kali dan menghancurkan sel inang. Kemudian menyebar ke sel di sekitarnya, bisa terjadi dalam beberapa jam atau beberapa hari tergantung jenis virusnya. Virus corona atau coronavirus adalah keluarga besar virus yang menyebabkan beberapa penyakit. Di antaranya adalah flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS-CoV, Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS-CoV, hingga yang terbaru COVID-19. Melansir laman resmi Badan Kesehatan Dunia atau WHO, virus corona bersifat zoonosis, artinya ditularkan antara hewan dan manusia. Sementara pada manusia, virus dapat menyebabkan infeksi pernapasan ringan hingga penyakit yang lebih parah. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Radha Madlias bisa kembali menemani Anda selama 1 jam ke depan dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya, Indonesia saat ini dunia tengah digemparkan oleh pandemi COVID-19. Tidak hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Tapi kalau kita berbicara tentang penyakit yang disebabkan oleh virus, sebelum-sebelumnya juga dunia sempat digegerkan oleh penyakit-penyakit dari virus-virus tersebut. Pertanyaannya adalah, bagaimana antisipasi kita agar terhindar dari penyakit yang berasal dari virus tersebut? Inilah yang akan menjadi topik perbincangan kita hari ini di Bincang Sehati, antisipasi virus. Bagi Anda yang punya pertanyaan, Anda bisa menelpon kami di nomor 021-290-32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Dan sudah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati Dr. Santoso Kurniawan dari SECI International Medical Association atau TIMA. Kita langsung sapa. Selamat pagi Dok, apa kabar? Pagi. Selamat. Keluarga di rumah sehat Dok? Sehat. Sehat ya Dok ya. Oke Dok, ini kan sedang gempar-gemparnya dunia gitu kan. Tidak hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Hampir setiap negara di dunia ini tengah gempar oleh penyakit virus yang saat ini lagi terjadi di seluruh dunia, COVID-19. Tapi kalau kita berbicara tentang virus itu sendiri, sebelum kita ngomongin penyakit-penyakit apa saja yang bisa ditimbulkan oleh virus, sebenarnya virus itu apa sih Dok? Virus itu suatu mikroorganisme yang sangat kecil, yang tidak tampak, ya, ukurannya mikron. Jadi sangat kecil lah, susah untuk dilihat oleh mata telanjang, harus dilihat dengan mikroskop. Virus ini mikroorganisme yang patogen, yang berbahaya, yang bisa menyerang manusia, juga bisa menyerang hewan. Oke, berarti memang bisa menyerang dua-duanya. Ya. Hewan bisa, manusia pun bisa. Tapi kalau dengan bedanya antara hewan dan manusia, sebenarnya ada jenis-jenis virus nggak sih Dok yang membedakan akhirnya, oh ini hanya bisa menyerang hewan, atau ini hanya bisa menyerang manusia, atau sebenarnya sama jenis-jenisnya? Ada berbeda, ada yang virus memang menyerang hanya unggas, dan unggas ke unggas, tetapi ada juga yang bisa menyerang dari hewan ke manusia. Contohnya si COVID-19 ini. Berarti bisa transmitting dari hewan ke manusia seperti itu? Betul. Betul ya? Betul. Apakah ini juga yang menjadi pertama kali muncul? Saya tidak tahu apakah data terbaru atau analisis terbaru menyatakan bahwa benar-benar berasal dari hewan. Tapi kalau kita mengacu pada kemarin kejadian di Wuhan di Tiongkok, kan memang dari salah satu pasar hewan yang ada di sana seperti itu. Apakah memang itu benar-benar terjadi kenyataannya seperti itu Dok? Dari beberapa bacaan yang kita dapat saat ini ya diduga berasal dari hewan, kemudian pindah ke manusia, dan kemudian sekarang dari manusia ke manusia. Oke, berarti risikonya sama besarnya ketika mereka ada di hewan, atau berbeda ketika mereka posisinya si virus ini ada di manusia? Mungkin sama ya. Mungkin sama ya, dengan tingkat bahayanya sendiri. Ya. Apakah memang semua virus itu berbahaya atau beda-beda virus beda-beda tingkat berbahayanya ini Dok? Semua virus berbahaya, tetapi ada beberapa virus yang sudah kita kenal dan sudah bisa kita
dalam tanda kutip kendalikan. Nah, kalau COVID-19 ini kan virus yang baru dan belum kita kenal. Jadi masih harus kita pelajari untuk bisa mengendalikan virus COVID-19 ini. Gitu. Kalau virus misalnya seperti cacar, polio, itu kan virus yang sudah kita kenal lama dan kita sudah mengerti pola kerjanya dia bagaimana, pola dia menyerang manusia bagaimana, dan bahkan kita sudah bisa membuat vaksinnya sehingga kita sudah dalam tanda kutip bisa menjinakkan si virus ini. Nah, memang yang agak berbeda dengan COVID-19 saat ini, kita belum mengenal dengan baik virus ini sehingga agak sulit untuk menjinakkannya dalam tanda kutip. Nah, sekarang para ahli, para ilmuwan sedang mencoba mempelajari secara detail apa COVID-19 ini. Mudah-mudahan dalam waktu tidak lama sudah kita bisa dapatkan vaksinnya. Amin. Itu jadi doa dari dalam hati ya, dari dalam hati banget. Tapi kalau kita berbicara tentang bahayanya itu sendiri, walaupun sudah dijinakkan gitu ya dok ya, sudah ada vaksin-vaksinnya, tapi bagaimana kita bisa menyebut bahwa virus itu memang berbahaya gitu? Virus ada yang highly contagious, ya, sangat menular, dan juga ada yang sangat mematikan. Nah, itu. Nah, kalau COVID-19 ini tipenya adalah sangat menular. Tetapi tingkat atau derajat mematikannya tidak terlalu tinggi sebenarnya. Nah, yang berbahaya karena tingkat menularnya tinggi sehingga sangat cepat dalam waktu singkat antara satu komunitas akan terserang. Nah, dengan terserangnya seseorang, daya tahan tubuhnya akan turun. Nah, karena daya tahan tubuh turun, penyakit yang sudah diderita sebelum terserang COVID ini, penyakit penyerta ya? Ya, penyakit penyerta kita bilang, ini menjadi merajalela. Ya, semakin memburuk seperti itu ya? Jadi cepat mematikan si orang tersebut. Jadi virusnya ini melemahkan daya tahan tubuh, kemudian penyakit yang ada yang lain yang membunuhnya. Misalkan di paru-paru, virus ini menyebabkan sel-sel paru-parunya menjadi bengkak, kemudian agak menyulitkan untuk pertukaran udara, oksigen dan karbon dioksidanya, sehingga daya tahan tubuh turun, kuman pneumokok yang lebih mematikannya, yang akhirnya menyebabkan kematiannya dari pneumokokkusnya. Itu. Oke. Berarti memang untuk mereka yang punya penyakit penyerta harus sangat waspada sekali, dok. Betul. Ya? Oke. Tapi kalau apakah kemudian risikonya sangat tinggi sekali berarti untuk mereka-mereka yang punya penyakit penyerta? Resikonya menjadi lebih tinggi dibanding yang tidak punya penyakit penyerta. Oke, berarti memang harus diwaspadai seperti itu ya. Nah, mungkin nanti setelah jeda kita akan berbicara dari sistem imunitas tubuh, dok. Apakah benar ketika imunitas tubuh kita baik, kita tidak akan terpapar oleh COVID-19? Tapi nanti jawabnya, dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menelpon kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsahati.tv. Bincang Sehati akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tentang antisipasi virus. Bagi Anda yang punya pertanyaan, Anda bisa menelpon kami di nomor 0212903244 atau DM di Instagram kami di @bincangsahati.tv. Dan kita masih bersama Dr. Santoso Kurniawan dari SECI International Medical Association atau TIMA. Kita lanjut lagi ke Dr. Santoso. Dok, ini kalau kita lihat kan berbicara tentang virus yang notabene adalah self-limiting disease. Nah, sekarang ini yang memang harus kita fokuskan apakah ke imun tubuh kita, sistem imunitas kita. Karena banyak sekali yang bilang, saya tidak tahu apakah secara medis terlihat seperti apa ini, dok. Katanya kalau imunitas tubuh kita baik, itu paparan virus bisa terhempas lah gitu banyak orang awam. Gimana itu, dok? Ya, satu, kalau daya tahan tubuh kita tinggi, virus yang masuk tidak terlalu berdampak
hebat. Oh, Ya. gitu. Tetapi juga jangan menantang bahaya dong. Sudah tahu virus ini berbahaya, Banyak ditantangin lagi ya. nantangin virus ya nanti dia masuk. Mentang-mentang dia sehat gitu ya. Ya, tapi sekarang apakah kita bisa menjamin setiap hari kita fit 100%? Nah, itu betul pertanyaannya kan itu. Bisa saja hari ini kita kurang fit, nah virus itu masuk. Nah, jadi yang penting adalah tetap pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Betul. Oke. Tapi kalau kondisinya gini, Dok. Katakanlah imunitas bisa membunuh si virus itu sendiri. Katakanlah di hari pertama nih, Dok. Dia terpapar atau bersentuhan dengan orang yang kena positif COVID-19 atau kena dropletnya seperti itu. Kondisi masih fit, imunitas bisa menangkal nih, Dok, gitu kan. Tapi kemudian kan ada masa inkubasi yang 14 hari itu. Nah, kemudian ketika di hari 1, 2, 3 oke lah dia masih fit. Tapi kan virus masih menempel di tubuhnya si A ini, si orang ini. Apakah ketika hari ke-5 atau ke-6 tiba-tiba dia drop, itu virus bisa tetap menyerang si A ini? Begini, virus seperti tentara yang menyerang satu negara. Oke. Kalau tentara yang datang satu orang atau dua orang, ya negara bisa menangkalnya. Nah, kalau tentara yang musuh yang datang banyak, kemudian datang dengan senjata yang canggih, senjata yang hebat, negaranya mungkin bisa kalah juga. Nah, misalkan hari pertama kena virus sedikit, dia daya tahan tubuh bagus. Apakah menjamin hari kedua dia tidak datang lagi, kena lagi, hari ketiga tidak kena lagi. Nah, kalau kita tidak menjaga, memproteksi, mencegah si virus itu masuk ke dalam tubuh kita, hari pertama misalkan kena 10 virus misalkan, hari kedua kena lagi 10 lagi, hari ketiga 10 lagi, lama-lama banyak dalam tubuh kita, betul, bisa kalah juga. Ya? Oke, karena memang tidak kelihatan oleh mata gitu ya, virus itu sudah nempel di kita atau enggak gitu ya? Betul, ya virus ini ibarat musuh yang tidak terlihat. Nah, itu. Saya cerita sama ibu saya, ini sekarang kita menghadapi musuh yang tidak terlihat. Kalau musuhnya terlihat, mungkin kita gampang. Di depan pintu gerbang kita tutup, pasang penjaga, selesai. Mungkin bisa seperti itu. Tapi sekarang musuhnya ada di dalam rumah kita pun kita nggak tahu. Tidak tahu. Gitu. Oke, memang berarti harus benar-benar waspada seperti itu ya. Ya, tapi kalau akhirnya tidak terlihat kan ini jadi was-was. Berarti fokusnya tidak ke virusnya ya berarti ya, Dok, ya, ke imunitas tubuh kita dong. Kita harus menjaga diri kita supaya tidak terpapar, tidak kena dengan si virus ini. Yang penting kita harus tahu, virus ini masuk ke tubuh kita melalui apa? Melalui 3 pintu. Melalui mulut, melalui hidung, dan melalui mata. Nah, ini harus kita protek. Jangan dia masuk ke tempat pintu itu. Nah, caranya ya, seperti yang sudah dilakukan, cuci tangan, kemudian jangan menyentuh mulut, hidung, atau mata, dan menjaga jarak supaya... Itulah gunanya kita social distancing ya. Biasanya dokter kalau datang duduknya di sini ya, Dok. Betul. Oke, Dok, tapi kalau kita berbicara tentang antisipasi virus, penyakit-penyakit apa saja selain COVID-19 yang sekarang sedang menjadi pandemi global, penyakit-penyakit apa saja sih, Dok, yang biasanya timbul dari virus? Sebetulnya masyarakat banyak yang sudah tahu. Tapi mungkin mereka tidak paham kalau itu berasal dari virus gitu ya. Misalkan polio, itu juga virus. Kemudian cacar air, itu juga virus. Kemudian campak, kemudian juga penyakit kulit herpes, itu juga banyak. Atau yang lebih orang awam kenal juga HIV, itu juga virus. Atau yang lebih mudah dikenal lagi hepatitis B, itu juga virus. Sebetulnya banyak virus, tapi karena itu penyakit sudah lama, sudah dikenal, sudah dipelajari oleh para ahli, dan seperti sudah bisa kita jinakkan. Jadi tidak terlalu berbahaya. Nah, berbeda dengan COVID-19 ini virus baru yang kita tidak kenal, di mana virus ini sangat menular. Nah, itu yang jadi membuat kita semua harus waspada. Nah, oke. Tapi kalau berbicara tentang penyakit-penyakit tadi, kan mungkin yang paling mirip sama COVID-19 saat ini kan influenza. Itu juga menjadi dari virus juga berarti, Dok? Betul. Oke. Tapi apakah kemudian penyakit-penyakit yang berasal dari virus ini semuanya memiliki gejala yang sama atau yang berbeda?
Virus ada yang menyerang saluran pernafasan, ya kira-kira gejalanya mirip. Jadi setelah influenza dengan COVID ini sama-sama menyerang sistem pernafasan. Ya, gejala awalnya pasti semua mirip. Ada demam, ada batuk, ada pilek. Ya. Nah, kalau memang yang COVID ini terutama di demam dan batuk. Kalau di influenza ada tambahannya pilek. Nah, ada juga virus yang menyerang saluran pencernaan. Jadi ada juga virus yang menyerang ke sistem saraf. Ada virus yang menyerang ke liver. Jadi banyak macam-macam. Nah, gitu. Jadi memang gejalanya akan berbeda karena menyerangnya di tempat-tempat atau organ-organ yang berbeda gitu ya, Dok? Kalau target organnya sama, kira-kira dia gejalanya sama. Oke, kalau gejalanya mungkin beda dengan organ yang berbeda, nanti mungkin kita akan bertanya lebih lanjut tentang bagaimana cara perawatan dan juga pengobatannya, apakah juga sama atau berbeda. Nah, nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya. Pemirsa, bagi Anda yang masih memiliki pertanyaan atau konsultasi, Anda bisa menelpon kami di nomor 0212903264 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.itv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini, antisipasi virus. Bagi Anda yang punya pertanyaan, Anda bisa menelpon di nomor 0212903264 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.itv. Dan kita masih bersama dengan Dr. Santoso Kurniawan dari SECI International Medical Association atau TIMA. Kita kembali lagi ke Dr. Santoso. Dok, tadi di segmen sebelumnya kan kita berbicara tentang gejala. Gejalanya mungkin berbeda karena menyerang organnya yang berbeda di dalam tubuh seperti itu. Tapi kalau cara perawatan dan pengobatannya juga berarti beda juga, Dok? Betul. Oke. Berarti memang tergantung dari organ yang mana. Ya. Tapi kalau kita berbicara tentang COVID-19 ini sendiri kan sebenarnya menyerang saluran pernapasan. Dan itu yang kalau saya lihat kemarin kasus-kasusnya banyak kemudian yang tingkat mortalitasnya tinggi karena sesak napas. Betul. Berarti menyerangnya memang karena target organ dari COVID-19 ini adalah sistem pernafasan, terutama di paru-paru. Jadi karena sistem pernafasan terganggu, terutama paru-parunya terganggu, di mana pertukaran udara, oksigen dan CO2 ini tidak terganggu ya. Ditambah banyak lendir, lendir yang terproduksi karena ada infeksi, ini yang menyebabkan gagal nafas. Lendir itu terproduksi ketika terjadi infeksi dengan si virus ini atau gimana? Ya. Kalau ada terjadi infeksi, pasti reaksi badan salah satunya adalah mengeluarkan lendir untuk menangkap si virus atau bakteri yang ada, untuk ditangkap kemudian untuk nanti dibuang. Tapi kalau banyak akibatnya virus yang atau kuman yang masuk banyak akan terproduksi lendir yang banyak. Nah, lendir yang banyak ini yang menyumbat saluran pernafasan. Sebenarnya adalah produksi lendir itu adalah untuk melindungi diri, untuk mengatasi virus. Tapi ketika virusnya overload lah bahasanya, kebanyakan gitu, akhirnya produksi lendirnya juga mengikuti jumlah dari virus dan akhirnya malah menyerang diri sendiri ya, Dok ya? Karena tersumbat seperti itu ya. Nah, berarti kan kalau seperti itu ini mengerikan. Sebenarnya niatnya baik ya, Dok ya, gitu. Kalau bahasa umumnya niatnya baik untuk memproduksi lendir, memproteksi diri. Tapi kalau akhirnya seperti itu, tindakan yang harus dilakukan apa sebenarnya, Dok? Reaksi tubuh bila ada lendir, ya, benda asing, ya, lendir itu kan benda asing, kemudian reaksi tubuh adalah membatukan. Makanya kita sering batuk gitu ya. Kalau batuk ada sesuatu yang tubuh hendak keluarkan, dari saluran pernafasan dikeluarkan. Nah, kalau lendirnya tidak terlalu banyak, itu bisa diatasi dengan batuk. Nah, kalau lendirnya terlalu banyak, ini yang jadi masalah. Dia tidak bisa dikeluarkan dari batuk? Bisa, tetapi umumnya jadi batuknya hebat. Oke, makanya selama ini sering sekali orang COVID-19 batuk. Ya, nanti harus belajar cara batuk yang efektif bagaimana lagi. Nanti kita belajar, Dok ya. Oke, sekarang sudah ada penelpon, Dok, yang sudah menghubungi kita. Kita sapa dulu. Halo, selamat pagi. Halo, pagi. Selamat pagi, dengan Ibu siapa, di mana? Saya Lina. Ibu Lina di mana, Ibu? Jakarta. Ibu Lina di Jakarta, silakan Ibu. Dok, saya mau tanya, sekarang ini kan kalau untuk menjaga daya tahan tubuh, pakai suplemen, vitamin C atau semacamnya, itu sebenarnya saya mau tanya,
kalau kita rutin mengkonsumsi vitamin C, itu jangka waktunya ada jangka waktu nggak? Misal kita harus stop di berapa bulan atau bagaimana, atau boleh seterusnya? Terus saya mau tanya, kalau misal saya rutin minum, waktu-waktu nggak minum, itu gimana ya? Apa virus gampang masuk atau gimana, Dok? Oke, dokter ada yang mau ditanyakan ke Bu Lina? Ya, Ibu usianya berapa? Saya 40 tahun, saya minum sekarang konsumsi vitamin C sama vitamin E ya. Oh, oke. gitu. Sudah dok, ada Ya, lagi? ya, Oke, baik. terima kasih Ya. Bu Lina, nanti kita akan coba jawabnya. Ini pertanyaannya Bu Lina sama seperti tadi kita off air dong. Ketika break saya juga bertanya ini Bu Lina ya, sama pertanyaannya sama vitamin C dan juga vitamin E. Karena saya juga ingin menjaga daya tahan tubuh juga. Gimana nih dok? Ini curhatannya sama nih Bu Lina sama saya tadi dok, sewaktu Ya. break. Sebaiknya atau yang lebih baik kita mengkonsumsi yang natural. Natural lebih baik ya. Jadi makan sayuran, makan buah-buahan itu kan banyak mengandung vitamin C. Jadi anjuran pertama itu makan sayuran, buah-buahan yang natural. Tetapi kadang-kadang ada orang yang sulit makan sayuran, sulit makan buah-buahan, atau orang yang lagi sakit, atau orang yang lagi banyak melakukan aktivitas sehingga daya tahan tubuhnya agak menurun. Nah, itu bisa ditambah dengan vitamin C buatan, yaitu suplemen. Nah, kalau sudah tidak dibutuhkan lagi, lebih baik kembali memakai cukup dengan vitamin yang didapat dari sayuran dan buah-buahan. Jadi tidak perlu terus-terusan minum vitamin C yang dari obat atau dari suplemen. Di titik mana kita tahu bahwasanya kebutuhan asupan vitamin C kita sudah cukup dan kita bisa kembali ke yang natural? Ya, kalau kita mengukur kondisi tubuh diri sendiri. Kita tidak terlalu banyak aktivitas, tidak sedang sakit, saya kira cukup dengan sayuran dan buah-buahan. Tapi kalau mengonsumsi suplemen dalam jangka waktu tertentu itu aman saja? Saya kira selama mengikuti aturan yang ada, dosisnya, ini saya kira masih cukup aman. Masih cukup aman ya? Oke, berarti memang harus kembali lagi ke yang natural seperti itu ya. Boleh mengonsumsi suplemen, tapi kemudian ketika kita merasa bahwa tubuh kita sudah baik, sudah fit, sudah bugar gitu, kita bisa kembali lagi ke yang alami-alami seperti itu ya. Oke, mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Bu Lina di Jakarta tadi ya. Ini curhatannya sama Bu Lina sama saya juga ya. Vitamin C-nya, vitamin E-nya juga baik untuk tubuh gitu ya. Semoga menjawab ya Bu Lina. Oke, kita kembali lagi ke dokter. Dok, ini kalau berasal dari virus, berarti memang penyakitnya semua menularkah atau seperti apa? Penyakit dari virus pasti menular. Nah, cuma tingkat menularkannya atau cara menularkannya bagaimana? Kalau berbeda-beda ya? Kalau yang COVID ini kan melalui saluran pernafasan, melalui batuk, droplet. Nah, tapi kalau misalkan hepatitis B kan lain, melalui darah. Atau melalui saluran tubuh yang lain. Nah, jadi memang berbeda virus, berbeda target organ yang diserang, berbeda cara penanganannya. Oke, berarti berbeda-beda seperti itu ya, termasuk juga dengan COVID-19 ini sendiri ya. Tapi kalau bedanya terinfeksi virus dengan bakteri itu ada beda nggak sih dok? Mungkin gejala bisa sama. Bisa sama. Tapi ketika masuk ke tubuh mungkin efeknya berbeda-beda gitu dok, atau seperti apa? Ya, kalau yang disebabkan oleh bakteri umumnya demamnya tidak langsung naik tinggi. Kalau yang virus bisa langsung naik gitu ya? tinggi, bisa sampai di 38, 39 derajat Celcius. Kalau yang bakteri mungkin average ya sekitar 38. Dia bertahap seperti itu ya? Tidak langsung dia naik tinggi sekali. Gitu. Oke, tapi kemudian akhirnya ketika ada tidak dok yang kasus biasa seperti flu biasa gitu ya, yang sekarang ini nih beda-beda tipis dengan COVID-19 ya dok ya, orang bilang seperti itu, agak susah membedakan mana yang flu biasa, mana yang COVID-19. Kalau yang flu biasa tidak akan langsung ekstrim, langsung melonjak tinggi ya suhu badan? Kalau flu yang biasa tetap virus, jadi sama. Oh sama berarti ya, tetap virus. Bedanya kalau yang flu biasa dengan COVID, kalau flu biasa batuknya lebih berdahak. Lebih banyak lendir hidung.
Kalau yang COVID umumnya batuknya kering. Oke, berarti memang tidak berdahak. Lebih berbedanya di sana. Lebih berbeda di sana. Oke dok, ini semakin menarik perbincangan kita. Ini menjadi ilmu baru untuk pemirsa juga. Bagaimana mereka bisa menilai apakah mereka ya jauh-jauh lah gitu ya positif COVID-19 atau tidak melalui gejala-gejala yang terjadi. Baik pemirsa, bagi Anda yang masih memiliki pertanyaan atau mau konsultasi sama Dr. Santoso, Anda bisa menelpon di nomor 021-290-32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati dan kita masih membahas tentang antisipasi virus. Bagi Anda yang punya pertanyaan, Anda bisa telepon kami di nomor 021-290-32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Dan kita masih bersama dengan Dr. Santoso Kurniawan dari SECI International Medical Association atau TIMA ya. Dok, ini kalau kita berbicara tentang berarti adakah kemungkinan untuk tidak terjadi gejala ketika terpapar COVID-19? Serangan atau kalau kita terkena virus COVID-19 ini, dari literatur yang saya baca, 80% adalah responnya ringan. Oh, ringan. Jadi, ya, 80%. Ringan ya, gejalanya ya demam yang ringan atau batuk yang ringan. Mungkin kita bisa tidak menyadari kita sudah kena. Ya. Nah, kemudian 14% bisa berespon yang berat. Sakitnya lebih berat, bahkan bisa sampai sesak nafas, sampai perlu dirawat inap, dan yang 4-6% yang sangat berat, bahkan bisa sampai mematikan. Berarti sebenarnya tingkat mortalitasnya kecil seperti itu ya, kalau kita berbicara tentang persentasenya ya. Kemarin kan sempat ada tuh dok, public figure yang dia mengisolasi diri self quarantine ya, itu 7 hari sembuh, tapi dia tidak muncul gejala-gejala khusus seperti itu. Berarti memang bagaimana dia bisa mengukur bahwa dia itu sudah terpapar COVID? Untuk tahunya kita sudah terkena COVID atau tidak, ya harus dilakukan tes. Tes itu sendiri ya, oke. Nah, tes bisa dengan rapid test atau dengan tes PCR. Yang lebih pasti ya dengan PCR, karena mencari si virusnya, menemukan virusnya. Ya. Oke dok, ini kita sudah ada penelpon. Oke ya, kita coba lagi, ternyata ada kesalahan teknis ya, gangguan teknis, kita nanti akan coba hubungi lagi si penelponnya ya. Oke, sudah ada lagi, ternyata sudah terhubung dengan penelpon kita dok. Oke, kita langsung sapa. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Ya, selamat pagi, dengan Bapak siapa, di mana Pak? Ini Adam Nainggolan dari Kota Medan, Sumatera Utara. Oke, selamat pagi Pak Adam Nainggolan dari Sumatera Utara. Gimana Pak pertanyaannya? Selamat pagi Pak Dokter. Pagi Pak. Ini masa COVID-19 banyak membuat masyarakat ini was-was, khawatir, ada juga yang nampaknya panik. Iya, jadi kadang-kadang virus yang nggak datang, virus kepanikan muncul. Betul. Nah, jadi pertanyaan kepada Pak Dokter, apakah COVID-19 itu datang dari luar negeri atau ada di Indonesia? Yang pertama. Yang kedua adalah, apakah yang katanya, saya nggak tahu karena saya bukan orang medis Pak Dokter, tanda-tanda orang COVID itu batuk, demam, gangguan pernapasan, terus ada nyeri-nyeri, entah itu, apa itu timbul akibat virus COVID-nya. Nah, ada satu lagi Pak Dokter, maaf, ini nambah nih. Apakah memang gara-gara COVID itu banyak korban-korban itu meninggal dunia? Apakah memang murni gara-gara COVID-nya? Ya. Terima kasih Pak Dokter. Oke, Pak Dok, ada yang mau ditanyakan Salam ke Pak dari Adam? Medan, Horas. Horas, Pak Adam Nainggolan. Terima kasih, kita coba jawab ya Pak Adam. Oke, Dok, ada 3 pertanyaan. COVID ini karena menyerang saluran pernafasan, ya timbulnya responnya adalah respon dari saluran pernafasan. Yaitu ada batuk,
ada demam, seperti itu. Memang karena target organnya di sana. Berbeda kalau dia nyerang yang lain, ya. Nah, apakah menimbulkan nyeri-nyeri pada sendi? Umumnya kalau terjadi demam yang tinggi, pasien biasa merasa nyeri badannya, sendinya linu-linu, ototnya rasanya kaku. Itu memang respon dari badan seperti itu. Nah. Tapi mungkin Pak Adam juga ingin bertanya, bedanya dengan yang flu biasa, mungkin yang demam juga, batuk juga, pilek juga gitu, Dok? Ya, tidak ada beda sebenarnya? Tidak beda. Itu kalau nyerinya ini semua sama. Semuanya sama. Bedanya dengan COVID ya, COVID batuknya batuk kering. Nah, mungkin bisa dilihat setelah masa inkubasi 14 harinya itu ya, apakah kemudian membaik atau memburuk seperti itu ya? Oke, kalau imunitas tubuhnya membaik, maka dia akan segera sembuh seperti itu ya. Betul. Oke, pertanyaan kedua, virus ini sudah ada di Indonesia atau memang berasal dari luar? Yang saya baca dari berita-berita dan dari laporan-laporan, virus ini datangnya kan dari luar negeri, bukan dari Indonesia. Yang saya tahu seperti itu. Oke, berarti memang bukan berasal dari Indonesia. Dan yang terjadi pun di seluruh dunia juga terjadi karena bahasanya kiriman dari negara yang lain ya. Kalau kita melihat kasus 1, 2, 3 kemarin seperti itu ya. Karena zaman sekarang ini pergerakan manusia begitu cepat. Betul. Jam sekarang ada di Jakarta, mungkin 2-3 jam lagi kita sudah ada di negara lain. Betul. Bukan hanya di kota lain, tapi sudah bisa ada di negara lain. Betul. Nah, itu yang menyebabkan virus COVID ini yang secara ininya memang highly contagious, jadi menyebar begitu cepat. Gitu. Oke. Kalau yang ketiga tadi, Dok, apakah memang tingkat mortalitas itu terjadi karena COVID-nya atau ada hal yang lain? Mungkin tadi sudah kita bahas tentang penyakit penyerta mungkin ya, Dok? Ya, kalau COVID-nya sendiri kan tidak langsung menyebabkan kematian. Yang menyebabkan kematian adalah penyakit penyertanya. Oke. Jadi penyakit bukan kita menakut-nakuti, tapi selama ini kasus terjadi beberapa penyakit yang mungkin highly contagious untuk si COVID-19 apa ini, Dok? Satu, memang kalau kita punya sakit saluran pernafasan sendiri, yang sebelumnya sudah ada, nah, itu ya bisa memperparah. Kemudian ada sakit jantung, ada sakit ginjal, atau ada sakit gangguan di hati, itu yang notabene sudah menurunkan daya tahan tubuh. Ditambah masuknya virus ini akan jauh lebih menurunkan daya tahan tubuh, sehingga penyakit yang lain yang akan menyebabkan kematiannya. Oke, berarti memang tidak murni dari COVID-19-nya, tapi karena penyakit penyerta akhirnya COVID ini masuk dan lebih memperparah kondisi kesehatan dari si pasien ini sendiri. Betul, ya. Tapi kalaupun akhirnya imunitas tubuhnya juga baik, itu bisa tertangkal seperti itu ya? Kalau imunitasnya baik, biasanya si COVID ini tidak menjadi merajalela, kemudian juga penyakit yang penyertanya ini mungkin juga tidak menjadi lebih ganas dalam tanda kutip. Oke, semoga bisa menjawab ya Pak Adam Nainggolan yang ada di Sumatera Utara. Pokoknya terus jaga kesehatan, tingkatkan imunitas, dan salam untuk keluarga yang ada di Sumatera Utara ya. Oke, Dok, ini kalau kita berbicara tentang, masih ada kaitannya mungkin dengan pertanyaan Pak Adam. Apakah memang itu terjadi selalu dengan penyakit penyerta di lansia atau usia produktif juga bisa ketika memang mereka punya penyakit penyerta? Di seluruh usia, di semua seluruh usia. Oke, kalau kemarin kan sempat kita membahas nih bahwasanya risiko corona pada lansia itu sangat luar biasa tinggi, tapi kemudian akhirnya ya tingkat usia apapun bisa karena kondisinya kalau memang sudah parah seperti itu ya, walaupun itu di usia produktif. Oke, Dok, nanti kita akan lanjut lagi perbincangan kita, tapi sebelumnya Anda pemirsa yang ingin bertanya atau konsultasi, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021-290-32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Tapi sebelumnya kita akan simak terlebih dahulu tips hidup sehat sakit lenyap. Berdasarkan keputusan pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID-19 atau coronavirus, masyarakat dihimbau untuk melakukan antisipasi awal guna menjaga diri dari lingkungan sekitar. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan agar dapat mencegah virus masuk ke dalam tubuh. Berikut tipsnya. Untuk mengantisipasi datangnya virus, sebaiknya kita harus sering membersihkan diri.
Bakteri yang menempel setelah bepergian dari luar akan menumpuk dan menjadi sarang penyakit jika tidak segera dibersihkan. Maka rajin mencuci tangan, keramas dan mandi menjadi cara efektif agar terhindar dari debu, kotoran maupun virus. Selain mengkonsumsi vitamin, tubuh juga harus tetap dilatih untuk membangun stamina yang prima. Olahraga yang teratur dapat melancarkan peredaran darah dan melatih detak jantung, agar terhindar dari resiko penyakit akut. Selain bisa menyehatkan, terbukti bahwa olahraga teratur dapat menenangkan pikiran dan menjaga stamina serta daya tahan tubuh menjadi lebih kuat. Konsumsi asupan sehat dan pola makan yang terjaga menjadi senjata penting sebelum menyebarnya virus. Antisipasi awal melalui makanan yang bergizi akan membentuk sistem kekebalan tubuh yang jauh lebih kuat serta memberikan perlindungan ekstra bagi tubuh Anda. Tetapi, makanan bergizi juga harus diseimbangi dengan pola makan yang teratur agar gizi dalam tubuh bekerja dengan baik. Minum air putih yang cukup menjadi cara yang ampuh untuk menjaga kesehatan tubuh. Selain menjaga kita dari dehidrasi, air putih dapat memberikan asupan gizi yang cukup dan melancarkan sistem pencernaan bagi tubuh. Maka dari itu, perbanyaklah air putih demi kelangsungan tubuh minimal 2 liter per harinya. Demi menjaga agar imun tubuh tetap stabil, mengkonsumsi vitamin menjadi cara yang paling mudah untuk dilakukan. Vitamin menjadi suplemen tubuh ketika kita mulai sulit untuk mencari buah-buahan. Dengan mengkonsumsi vitamin, daya tahan tubuh akan terjaga dan memperkuat sistem imun. Tubuh yang kuat akan melawan serangan kuman penyakit baik itu bakteri maupun virus. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tentang antisipasi virus. Bagi Anda yang punya pertanyaan, Anda bisa kontak kami di nomor 0212903264 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.itv. Dan kita masih bersama dengan Dr. Santoso Kurniawan dari SECI International Medical Association atau TIMA. Kita kembali lagi ke Dr. Santoso. Dok, ini kemarin saya sempat baca artikel, katanya ini kan ini masyarakat memang harus pinter-pinter filter gitu dok, ketika kita berbicara artikel di media sosial. Ada yang bilang, kan kalau COVID-19 ini kan ke sistem pernapasan kita, dan dari pernapasan atas sampai berada di pernapasan bawah, yaitu di paru-paru. Tapi sebelum akhirnya menyerang ke paru-paru ke bagian yang paling fatal seperti itu, katanya ada salah satu gejala kan sakit tenggorokan tuh dok. Katanya si virus ini berdiam dulu di tenggorokan selama 4 hari. Nah kemudian ada yang bilang entah dikasih apalah supaya sebelum masuk ke paru-paru sebagai tempat yang paling fatal itu kita bisa obati dulu ketika ada di tenggorokan. Itu betul atau enggak? Atau mungkin bisa dua-duanya juga? Tubuh ini mempunyai sistem pertahanan berlapis. Jadi ada sistem pertahanan di tenggorokan, ada di daerah, ya dari mulut pun ada, kan ada air liur untuk mencegah, nih, atau di hidung pun ada rambut hidung untuk mencegah masuk kotoran atau virus atau bakteri. Tetapi kalau dia ukuran bakteri ini, virusnya kan kecil banget. Ya, sangat kecil ya. Kecil sekali, ya, tidak terlihat oleh mata. Nah, itu kan bisa dia masuk. Mungkin saja ketangkep di sistem pertahanan yang ada di daerah tenggorokan, ya bisa berespon di sana. Misalkan ada penjahat masuk ke komplek, di pintu depan ketangkep, ya diselesaikan di sana. Nah, waktu diselesaikan, dalam tanda kutip diselesaikan, itu kan terjadi pertempuran antara daya tahan tubuh manusianya dengan si virusnya. Nah, pertempuran itu yang menyebabkan terjadinya inflamasi, pembengkakan. Nah, itu yang dirasakan oleh kita sebagai rasa tidak nyaman, rasa kering, rasa tidak enak di daerah tenggorokan itu. Nah, kalau lolos, ya masuk yang lebih bawah lagi. Lolos terus, masuk terus sampai ke dalam. Gitu. Atau bisa juga memang jumlah yang datangnya begitu banyak, ya bisa dia langsung lolos ke bawah. Karena sistem pertahanan tubuhnya tidak baik seperti itu. Makanya lagi-lagi fokusnya adalah ke imunitas tubuh kita. Tapi memang betul, apakah betul ketika virus itu masuk, mereka harus membutuhkan inang di dalam tubuh kita untuk kemudian stay di situ? Virus itu tidak bisa bergerak sendiri. Jadi harus dibantu oleh seseorang atau oleh siapapun, oleh hewan atau oleh manusia untuk bisa dia bergerak, menularkan. Nah,
untuk dia bisa berkembang biak, dia memerlukan inang. Nah, inangnya itu bisa di hewan atau di manusia. Nah, kalau dia sudah masuk ke dalam tubuh manusia, dia akan nanti masuk ke dalam sel, dia merusak sel, nah dia berkembang biak di sana. Nah, itu yang menjadi pertanyaan adalah sekarang si inang dari virus COVID-19 ini bisa di hewan dan juga manusia, ini agak mengerikan ya, Dok. Oke, kita sekarang sudah ada penelpon lagi, kita akan coba sapa, Dok. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Dengan Bapak siapa, di mana, Pak? Dengan Agus Reul di Sorong, Papua Barat. Oh, jauh sekali Pak Agus di Sorong, Papua ya. Silakan Pak Agus. Ya, selamat pagi menjelang siang Pak Dr. Santoso. Ya, selamat pagi Pak. Ya, saya punya 2 pertanyaan Pak Dokter. Ya. Yang pertama, apakah virus COVID-19 ini dapat masuk ke tubuh manusia melalui pori-pori? Yang pertama. Ya. Yang kedua, ketika seseorang terindikasi kena virus COVID-19 ini, tapi dalam waktu awal itu dia tidak ke rumah sakit, hanya dia memperkuat diri tubuh dengan makanan-makanan yang bergizi, suplemen-suplemen atau vitamin-vitamin, dan kegiatan olahraga yang lainnya. Apakah ini bisa dia menghambat untuk berkembangnya virus tersebut, bahkan sampai mati setelah 14 hari, atau harus dia ke rumah sakit? Ya, itu saya Pak Dokter. Terima kasih. Selamat pagi menjelang siang. Selamat pagi menjelang terima siang, kasih. Dokter. Sudah jelas ya, Dok ya? Oke, kita coba jawab Pak Agus yang dari Sorong, Papua. Aduh, luar biasa ini respon teman-teman kita dari Papua yang sangat luar biasa. Gimana ini, Dok? Yang pertama, apakah virus COVID-19 ini bisa masuk lewat pori-pori? Yang saya tahu dari buku-buku yang saya baca, dari jurnal-jurnal yang saya baca, pintu masuknya lewat tiga. Lewat mulut, lewat hidung, dan lewat mata. Jadi saya belum membaca lewat pori-pori kulit. Belum pernah ada ya virus yang masuk lewat pori-pori ya? Ya, belum ada laporan yang seperti itu. Oke. Jadi tetap kita berpegangan pada laporan yang sudah masuk melalui 3 pintu situ. Oke, jadi mungkin maksudnya Pak Agus adalah ketika kita berjabat tangan, meskipun sekarang masih dilarang seperti itu, atau bersentuhan fisik secara tidak langsung, secara tidak sengaja, itu nggak masalah. Selama dia ada di situ, tidak masuk yang 3 tadi ya, mulut, hidung, dan juga mata. Karena sebenarnya si virus ini tidak bisa bergerak. Betul. Dia butuh apa media ya, seperti itu ya. Butuh bantuan pihak lain yang memindahkan dia, si COVID-19 ini, dari tempat lain ke pintu masuknya, ke mulut, ke hidung, atau ke mata. Nah, berarti intinya kenapa juga mungkin Pak Agus yang ada di Papua tadi ya, kenapa kita tidak boleh memegang mulut, hidung, dan juga mata adalah bahwasanya supaya si virus ini yang tidak bisa bergerak tidak masuk lewat 3 pintu utamanya ya, supaya tetap sehat seperti itu. Kalau pertanyaan kedua, apakah bisa kemudian ketika kita terpapar virus COVID-19 dan kita fokus pada mengonsumsi makanan bervitamin untuk meningkatkan imun, ini bisa membunuh si virus ini sendiri? Iya, seperti tadi kita sudah bahas, 80% COVID-19 ini, kalau terserang COVID-19 ini, respon gejalanya ringan, ya, itu disebabkan oleh daya tahan tubuh kita yang baik, ya, dan kita sehat, tidak punya penyakit penyerta. Nah, tapi kalau kita punya penyakit yang penyerta, ya, memang ceritanya menjadi berbeda. Saya kira kalau misalkan kita sehat, mudah-mudahan sih dengan daya tahan tubuh yang baik, mestinya bisa. Bisa ya, bisa itu menangkal, menghempaskan COVID-19 itu ya. Ya, Pak Agus di Sorong, Papua, semoga bisa menjawab ya Pak. Pokoknya intinya tetap harus jaga kesehatan, tingkatkan imunitas, dan tetap harus berpikir positif bahwa semua ini bisa kita lalui. Karena bagaimanapun secara psikis juga bisa mempengaruhi kondisi kesehatan kita ya. Semoga menjawab ya Pak Agus yang ada di Sorong, Papua. Salam untuk keluarga, sehat-sehat terus. Oke Dok, ini kalau kita berbicara tentang vaksinnya sendiri kan yang paling dibutuhkan sekarang adalah vaksin sebenarnya kan. Tapi kalau kita berbicara vaksin kan tidak sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun gitu. Apakah memang prosesnya lama juga? Pembentukan satu vaksin memakan waktu. Karena yang pertama kita mesti bisa menangkap si COVID-19 ini apa sih. Setelah bisa kita tangkap, kita pelajari, kemudian baru bisa dibuatkan vaksinnya. Jadi ditangkap, dilemah, dipelajari segala macam. Setelah itu bisa dilemahkan, dijinakkan, baru bisa dibuat menjadi vaksin. Setelah jadi vaksin pun
biasanya tidak bisa langsung diberikan ke manusia. Harus dilakukan dulu percobaan-percobaan dulu. Apakah memang ini aman atau tidak. Jangan juga nanti langsung dimasukkan ke tubuh manusia ternyata bermasalah. Oke, berarti selama mungkin vaksin itu belum ditemukan seperti itu, penanganan yang tepat seperti apa, Dok? Penanganan sekarang ini yang dianjurkan adalah satu, menjaga jarak supaya kita tidak terkena dropletnya. Yang kedua, kalau kita tidak sadar telah terkena droplet, makanya kita dianjurkan untuk lebih sering cuci tangan. Terutama kalau yang akan bersentuhan ke mulut, mata, dan hidung. Jadi misalnya mau makan, ya dia harus cuci tangan. Atau kita habis batuk, atau memegang apa, ya sebaiknya cuci tangan. Dan kabarnya mencuci tangan dengan sabun itu sudah cukup ya, Dok ya? Ya. Tidak harus hand sanitizer? Yang paling baik adalah mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun. Itu yang paling baik dibanding dengan hand sanitizer. Jikalau pada saat yang tertentu kita tidak ada air dan sabun, air yang mengalir dan sabun, kita bisa memakai hand sanitizer. Tetapi kalau kita sudah memakai 2 atau 3 kali hand sanitizer, sebaiknya tetap cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Nah, kenapa harus dengan sabun? Karena virus itu bungkusnya dibungkus oleh protein, dan itu dengan sabun dia akan hancur si bungkusnya, jadi pasti virusnya mati. Atau kalau hand sanitizer yang berbasis alkohol, itu pun akan merusak kapsulnya. Virusnya akan mati juga. Berarti intinya tetap jaga kebersihan diri juga. Kalau susah cari hand sanitizer bisa dengan sabun, nggak usah bingung-bingung seperti itu ya. Oke, terima kasih Dr. Santoso sudah hadir di Bincang Sehati kali ini. Semoga memberikan informasi yang bermanfaat untuk masyarakat, dan kita doakan semoga Indonesia dan dunia bisa segera terbebas dari COVID-19 ya. Bagi Anda yang punya kritik dan saran, Anda bisa SMS di 0889 8100 5000 atau follow Instagram kami dan juga media sosial kami yang lainnya di Bincang Sehati dan ITV. Saya Radha Madlias, pamit undur diri. Sampai jumpa.